Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menunjukkan kita kepada agamanya yang Ia sempurnakan dan Ia ridai. Semoga rahmat ta'zim dan kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada nabinya, baginda kita Nabi Muhammad, yang mana Allah telah memilih dan memilihnya dari semua makhluknya. Sahabat pena pencari hikmah, kali ini kita akan bahas dahsyatnya penciptaan ruh yang agung, yaitu nur baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Telah datang di dalam kabar, sesungguhnya Allah yang Maha Luhur menciptakan sebuah pohon yang memiliki 4 cabang. Kemudian Ia menamainya Syajaratul Yakin atau pohon keyakinan. Lalu Ia menciptakan Nur Muhammad di dalam tutup yang terbuat dari dur atau mutiara yang berwarna putih seperti burung merah. Allah meletakkannya di atas pohon itu. Kemudian Ia bertasbih di atas pohon itu selama 70.000 tahun. Kemudian Allah menciptakan Mi'ratul Hayya atau kaca malu. Kemudian diletakkan di depan burung merah itu Nur Muhammad. Ketika burung merah itu melihat di dalamnya, ia melihat sebaik-baik rupa dan seindah-indah bentuk. Namun ia malu kepada Allah dan mengeluarkan keringat. Kemudian terteteslah dari 6 tetes. Allah yang Maha Luhur menciptakan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an dari tetes pertama. Dari tetes kedua Allah menciptakan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dari tetes ketiga Allah menciptakan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dari tetes keempat Allah menciptakan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dari tetes kelima Allah menciptakan bunga mawar. Dan dari tetes keenam Allah menciptakan beras. Kemudian Nur Muhammad sujud 5 kali. Maka kelima sujud itu menjadi kewajiban yang diwaktukan bagi kita. Kemudian Allah yang Maha Luhur mewajibkan sholat 5 waktu kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Kemudian Allah yang Maha Luhur melihat nur itu di waktu yang lain. Maka ia berkeringat karena malu kepada Allah yang Maha Luhur. Dari keringat yang menetes dari hidungnya, Allah menciptakan para malaikat. Dari keringat yang menetes dari wajahnya, Allah menciptakan arash, kursi, lauhul mahfud, qalam, matahari, bulan, sinar matahari dan bulan, bintang-bintang, dan apapun yang ada di langit. Dari keringat yang menetes dari dadanya, Allah menciptakan para nabi, para rasul, para ulama, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Dari keringat yang menetes dari punggungnya, Allah menciptakan Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis, dan tempat-tempat masjid di dunia. Dari keringat yang menetes dari kedua alisnya, Allah menciptakan umat Nabi Muhammad dari golongan mukminin, mukminat, muslimin, dan muslimat. Dari keringat yang menetes dari kedua telinganya, Allah menciptakan ruh-ruh orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi atau penyembah api, dan sebagainya, termasuk orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, dan orang-orang munafik. Dari keringat yang menetes dari kedua kakinya, Allah menciptakan bumi dan seisinya mulai dari timur sampai barat. Kemudian Allah yang Maha Luhur berkata kepada nur itu, "Lihatlah di depanmu wahai Nur Muhammad." Lalu ia melihat di depannya ada nur, di belakangnya ada nur, di sisi kanannya ada nur, di sisi kirinya ada nur. Dan mereka adalah sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian nur itu bertasbih selama 70.000 tahun. Allah menciptakan nur para nabi dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melihat nur itu, maka Allah menciptakan darinya ruh-ruh mereka, yakni ruh-ruh para nabi dari tetes keringat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan ruh-ruh umat para nabi dari tetes keringat ruh para nabi mereka, yakni ruh-ruh setiap umat diciptakan dari tetes keringat ruh nabinya.
dan diciptakan ruh-ruh orang mukmin dari umat Nabi Muhammad dari tetes keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ruh-ruh itu berkata, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Allah menciptakan pelita yang terbuat dari batu mulia atau batu akik berwarna merah yang bisa terlihat luarnya dari dalamnya. Kemudian Allah menciptakan bentuk fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti bentuk fisiknya di dunia. Kemudian Allah meletakkan bentuk fisik itu di dalam pelita. Maka ia berdiri di dalamnya seperti berdiri di dalam melaksanakan salat. Kemudian ruh-ruh para nabi mengelilingi sekitar Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertasbih dan bertahlil selama 100.000 tahun. Kemudian Allah yang Maha Luhur memerintahkan setiap ruh yang ada untuk melihat bentuk fisik Nabi Muhammad. Di antara mereka, orang yang melihat kepala beliau maka jadilah ia khalifah dan penguasa di antara para makhluk. Di antara mereka, orang yang melihat kening beliau maka jadilah ia seorang amir atau pemimpin yang adil. Di antara mereka, orang yang melihat kedua mata beliau maka jadilah ia orang yang mampu menjaga kalam Allah yang Maha Luhur. Di antara mereka, seorang yang melihat kedua alis beliau maka jadilah ia seorang ahli mengukir. Di antara mereka, orang yang melihat kedua telinga beliau maka jadilah ia seorang yang suka mendengar dan menerima sesuatu. Di antara mereka, orang yang melihat kedua pipi beliau maka jadilah ia orang yang suka berbuat baik dan orang yang berakal pandai. Di antara mereka, orang yang melihat kedua bibir beliau maka jadilah ia seorang menteri atau patih. Di antara mereka, orang yang melihat hidung beliau maka jadilah ia seorang hakim, dokter, dan orang yang tajam akalnya. Di antara mereka, orang yang melihat mulut beliau maka jadilah ia ahli berpuasa. Di antara mereka, orang yang melihat gigi beliau maka jadilah ia orang yang rupawan, baik pria maupun wanita. Di antara mereka, orang yang melihat lisan beliau maka jadilah seorang utusan atau delegasi di antara para penguasa. Di antara mereka, orang yang melihat tenggorokan beliau maka jadilah ia seorang yang memberi pitutur, nasihat, dan muazzin. Di antara mereka, orang yang melihat jenggot beliau maka jadilah ia berjuang di jalan Allah. Di antara mereka, orang yang melihat leher beliau maka jadilah ia seorang pedagang. Di antara mereka, orang yang melihat kedua lengan beliau maka jadilah ia tukang mengurus kuda dan tukang pedang. Di antara mereka, orang yang melihat lengan kanan beliau maka jadilah ia tukang bekam. Di antara mereka, orang yang melihat lengan kiri beliau maka jadilah ia seorang yang bodoh. Di antara mereka, orang yang melihat telapak tangan kanan beliau maka jadilah ia seorang yang ahli dalam peruangan atau masalah uang dan orang yang ahli membordir. Di antara mereka, orang yang melihat telapak tangan kiri beliau maka jadilah ia seorang yang ahli dalam takaran timbangan. Di antara mereka, orang yang melihat kedua tangan beliau maka jadilah ia seorang yang dermawan dan seorang yang pandai. Di antara mereka, orang yang melihat tangan kiri beliau maka jadilah ia seorang yang kikir atau pelit. Di antara mereka, orang yang melihat tangan kanan beliau maka jadilah ia seorang koki. Di antara mereka, orang yang melihat ujung jari kiri beliau maka jadilah ia seorang penulis. Di antara mereka, orang yang melihat jari-jari kanan beliau maka jadilah ia seorang penjahit. Di antara mereka, orang yang melihat jari-jari kiri beliau maka jadilah ia seorang tukang besi. Di antara mereka, orang yang melihat dada beliau maka jadilah ia seorang yang alim, seorang yang dimuliakan, dan seorang mujtahid. Di antara mereka, orang yang melihat kuku beliau maka jadilah ia seorang yang tawadhu, sopan santun, dan seorang yang taat pada perintah syariat. Di antara mereka, orang yang melihat kedua lambung daerah rusuk beliau maka jadilah ia seorang yang berperang. Di antara mereka, orang yang melihat perut beliau maka jadilah ia seorang yang qanaah, mampu menerima apa adanya, dan orang yang zuhud. Di antara mereka, orang yang melihat kedua lutut beliau maka jadilah ia seorang ahli ruku' dan ahli sujud. Di antara mereka, orang yang melihat kedua kaki beliau maka jadilah ia seorang yang pandai berburu. Di antara mereka, orang yang melihat di bawah kedua telapak kaki beliau
maka jadilah ia seorang yang suka berjalan. Di antara mereka, orang yang melihat bayang-bayang beliau, maka jadilah ia penyanyi dan ahli dalam memainkan gitar. Di antara mereka, orang yang tidak melihat apapun dari beliau, maka ia adalah orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir, atau orang Majusi, atau penyembah api. Di antara mereka, orang yang menatap apapun dari beliau, maka jadilah orang yang mengaku sebagai Tuhan seperti kaum Firaun dan lainnya dari golongan orang-orang kafir. Ketahuilah bahwa Allah yang Maha Luhur memerintahkan makhluk untuk melaksanakan salat sesuai atas bentuk nama Ahmad dan Muhammad. Maka berdiri seperti huruf alif, ruku seperti huruf kha, sujud seperti huruf mim, dan duduk seperti huruf dal. Dan Allah menciptakan makhluk atau manusia sesuai atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kepala dibulatkan seperti huruf mim pertama, kemudian tangan seperti huruf kha, perut seperti huruf mim kedua, dan kedua kaki seperti huruf dal. Dan seorang dari golongan orang-orang kafir tidak akan dibakar di neraka, sedangkan ia tetap pada bentuknya bentuk manusia, tetapi bentuknya akan diganti pada bentuk babi, kemudian baru ia dibakar di dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.